Apa yang saudara pikirkan ketika pertama kali setelah Papa itu menciptakan langit dan bumi dan semua isinya, sebelum dia lahirkan manusia, ciptakan manusia, dia buat apa? Ayo mikir, cepat. Tempat apa? Tempat tinggal, iya, apa namanya? Dunia sudah dibuat, langit bumi sudah diisi semuanya. Semua, pohon-pohonan, binatang sudah ada semua. Sebelum manusia, dia buat apa? Satu aja. Apa? Hah? Ya sudah, binatang sudah, pohon-pohonan sudah. Sebelum manusia, dia buat satu lagi. Langit. Sudah selesai semua. Langit bumi sudah semuanya. Sudah diisi. Ada satu yang dia buat. Apa? Terang. Sudah semua. Sudah pokoknya sudah. Istirahat. Bukan. Sebelumnya. Iya. Setelah istirahat dia buat apa sebelum manusia? Sebelum manusia pokoknya manusia dibuat itu. Ada satu. The Garden of Eden. Taman itu. Ya atau tidak? Sebelum manusia, setelah semuanya jadi, mengapa Papa buat taman? Saudara, saya mau katakan kalimat yang berikut ini biar saudara kaget. Nah, saya pun gak kaget. Saya berani ngomong ini di sini karena gembala suara selalu ngomong ini. Musuh utama kekristenan itu bukan setan. Setan itu hal kecil buat Tuhan. Musuh utama kekristenan itu religion, agama. Katakan amin. Nah, ketika Papa buat taman itu, dengar ya, sebetulnya itulah the whole konsep. Konsep Papa atas seluruhnya. Bahkan sampai kapanpun juga, Papa tetap pada konsep taman itu. Nah, itu yang dia minta untuk kita ciptakan lagi. Saudara, pernah nggak saudara bertanya, mengapa Eropa ya, satu-satunya kontinen, satu-satunya negara atau benua di dunia ini yang taman-tamannya paling bagus? Betul? Tidak ada negara lain di dunia yang punya gardens sehebat Eropa. Pernah mikir nggak itu? Dan sampai hari ini masih kita bisa lihat itu. Nah, jawabannya adalah karena Christianity yang mempengaruhinya, karena konsep taman itu. Bahkan kalau saudara pernah ingin tanya, mengapa kindergarten itu tidak bisa diganti dengan bahasa-bahasa lain, harus bahasa Jerman? Indonesia salah menjadikan taman kanak-kanak. Memang betul itu artinya taman kanak-kanak, tapi tidak boleh diganti, harus kindergarten. Kenapa? Bukan kindergarten, salah. Karena pencetusnya itu orang Jerman. Anak seorang pendeta dari kota Dresden. Ketika dia mempelajari kejadian 2 dan kejadian 3, bagaimana Papa menciptakan taman itu, maka dia menemukan ternyata konsep sekolah terbaik itu di taman. Karena ketika Adam dan Hawa dibentuk, maka Papa tempatkan mereka di taman, dan disitulah mereka belajar. Maka itu namanya kindergarten. Kinder itu anak-anak dalam bahasa Jerman, garden itu garden bahasa Jermannya. Nah, ini konsep yang ada. Nah, negara pertama di dunia yang membeli franchise-nya itu aneh. Siapa tahu negara mana? Kindergarten itu dibeli oleh siapa? Bukan Indonesia lagi ya. Belum ada Indonesia. Tunggu presidennya as nanti. Ayo, negara mana? Ini secara luar biasa. Dan begitu nanti kita tahu kenapa negara itu bisa maju sampai hari ini, gara-gara kebenaran ini. Bukan Jepang. Aneh. Jepang adalah negara pertama yang beli franchise itu. Maka itu Jepang maju karena pola yang dipakai untuk mendidik anak-anaknya itu pola Alkitab. Taman kanak-kanak. Oke, sekarang kita lanjut. Apa yang muncul di benak saudara tiap kali kita mendengar? Coba kalau saudara membayangkan, boleh tutup mata atau tidak terserah. Tiap kali kita mendengar kata garden atau taman, yang muncul apa pertama kali? Hijau, betul. Apalagi cepat. Ada banyak. Ayo. Permainan, apalagi? Pohon, ya. Rumput. Ayo cepat yang lain. Belum makan aja nih ya. Apa?
Bunga, betul. Mainan sudah. Nggak apa-apa, jangan takut nyebut. Ini penting saudara-saudara. Ayo bongkar semua. Apa? Air mancur. Oke, yang lain. Ketawa. Betul. Kenapa nyebut ketawa? Ayo. Oh, kenapa lu nyebut ketawa? Nggak apa-apa, betul. Pada senang semua. Senang semua, betul. Ayo yang lain lagi. Begitu muncul kata taman, apa yang muncul di benak saudara? Manja. Manja, betul. Apalagi? Ayo loh, serius saudara, itu serius. Nanti kita akan lihat kebenaran ini yang saudara katakan. Apalagi? Fresh. Fresh, betul. Apalagi? Romantis, betul. Jangan tertawa, ini betul sekali. Manja, romantis, tertawa, fresh, senang, permainan. Kita akan temukan semua itu saudara. Dan dunia membutuhkan itu. Yang lain, apalagi? Ayo. Apa? Taman. Begitu muncul kata taman, garden, apa yang ada di benak saudara? Kasih sayang. Oke. Apalagi? Ayo saudara. Apa lagi? Apa? Apa? Indah. Betul. Apalagi? Saya mau tunggu satu kata. Tempat. Oke. Satu lokasi. Benar. Ayo yang lain. Apa? Siapa? Freedom, betul. Bebas, saudara, bebas, betul. Relationship, betul. Hampir dekat. Ada satu kata yang saudara belum ucapkan. Masa orang banyak gini nggak bisa menemukan satu kata itu? Tenang, damai, betul, saudara. Semuanya di situ. Satu lagi bukan. Lompat. Oke. Freedom tadi. Ya, wah, bebas, manja, senang-senang, romantis, betul. Ayo satu. Relationship, betul. Tadi sudah ada itu hubungan. Kasih, iya. Dikit lagi. Dari semua itu gabung satu kata. Sukacita, iya. Lari lagi, ujungnya lagi. Pacaran, oke. Nggak apa-apa, silakan. Nanti kita akan ketemukan kebenaran itu. Harmoni, betul tidak? Di taman itu ada bermacam-macam jenis kehidupan, baik itu binatangnya, pohon-pohonnya, bunga-bunganya, berjenis-jenis. Tapi kenapa bisa harmoni? Harmonis. Saudara dengar ini. Beribu-ribu tahun setan berusaha membuang kebenaran ini ketika gereja terjebak dalam ritual agamawi. Saya ulangi lagi. Ribuan tahun ini setan berhasil membuat gereja tidak bisa menjawab kebutuhan dunia ketika gereja dijebak oleh hal-hal agamawi. Jadi sejak awal yang Papa minta, kita tidak suruh bangun gereja. Yang dia minta sejak awal, dia minta kita bangunlah taman di bumi ini. Sekarang bayangkan. Kalau kita berhasil buat taman itu, lalu semua yang saudara katakan itu terwujud, kira-kira bisa bayangkan dunia seindah apa? Loh, ngerti nggak pertanyaan ini, saudara? Bukan harus sebuah taman yang real. Kita beli sebidang tanah yang sekian ratus hektar, lalu kita panggil tukang kebun, lalu kita panggil orang yang ngerti landscape. Enggak. Tuhan nggak cari taman itu. Saya percepat. Siapa bisa menemukan sebuah kata yang mewakili semua yang saudara katakan tadi? Termasuk terakhir harmoni yang saya katakan. Satu kata akan keluar. Atmosfer, bukan? Shalom. Oke, sebuah kata tapi ini tempat. Atmosfer, shalom, betul, suasana. Ya. Firdaus, bukan, terlalu jauh. Terlalu jauh. Tapi nanti kan kita ketemu. Oke. Home, saudara. Bertahun-tahun saya mencari. Papa tunjukkan kepada saya. Kalau Papa ingin kami buat taman itu lagi, kan tidak mungkin sebuah taman yang kita perlu beli tanah begini-begini. Home, saudara. Sayang sampai hari ini dalam bahasa Indonesia kita belum punya terjemahan. Home itu sampai hari ini dalam bahasa Indonesia kita tidak menemukan terjemahan itu. Kita yang berbahasa Inggris akan tahu. Apa bedanya a house dan a home? Betul tidak? Tidak semua house itu home. Betul? Tidak semua house itu home. Coba saya mau tanya dulu. Sebelum saudara jawab, mikir baik-baik. Betulkah